Bro, sadar nggak? Pahlawan dan penjahat selalu punya kisah yang sama. Kisah tentang rasa sakit. Yang membedakan adalah apa yang mereka pilih untuk lakukan. Penjahat bilang, dunia menyakitiku dan aku akan balik menyakiti mereka. Pahlawan bilang, dunia menyakitiku, aku nggak akan membiarkan orang lain merasakan kesakitan yang sama. Pahlawan menguasai rasa sakit. Penjahat dikuasai rasa sakit. Coba bro, habis ini bercermin. Lihat sosok pria yang menatap lo balik. Itu adalah musuh terberat dalam hidup lo bro. Setiap kali lo berpikir untuk jadi lebih baik, itulah musuh yang harus lo lawan. Kalau lo mau tahu sesuatu tentang diri lo, duduklah di atas tempat tidur dan bilang ke diri lo sendiri, satu kesalahan apa yang gue buat dalam hidup, yang gue tahu fatal banget dalam hidup ini dan harus gue benerin segera. Pikirkan, renungkan hal itu bro. Cari jawabannya dalam doa kalau perlu. Lo akan dapat jawaban. Dan mungkin jawabannya akan terdengar gak menyenangkan. Jawabannya mungkin bukan jawaban yang lo inginkan, tapi jawaban yang lo tahu harus lo lakukan. Saat lo merasa takut buat lompat, itulah saat paling tepat untuk melompat. Kalau gak lo lakuin, lo akan berada di tempat yang sama terus seumur hidup lo. Dan gua gak mau lo kayak gitu bro. Jadi gini, kalau ngomongin kehidupan, pasti ada yang namanya kematian. Suatu saat kita pasti bakal mati, tapi nama baik yang lo tinggalkan akan terus hidup bro. Apa yang lo wariskan akan terus dirasakan oleh banyak orang. Jadi, lo harus perjuangkan hal ini. Kalau lo benar-benar mau, lo pasti akan menemukan jalan keluar. Tapi kalau lo gak benar-benar mau, lo cuma akan menemukan alasan. Pikiran lo harus lebih kuat daripada perasaan lo. Coba pikir bro, tiap keputusan buruk dalam hidup lo pasti diambil karena perasaan lo lebih dominan dari pikiran lo. Tiap keputusan buruk dalam hidup lo terjadi karena pikiran lo kalah dari perasaan. Pikir bro, perasaan bikin lo tetap berbahan di kasur. Pikiran lo bilang, gua harus bangun, berjuang. Gak ada satupun motivasi yang bisa bikin lo tetap berjuang. Saat lo duduk sendirian bro, dan saat lo sadar kalau hal-hal yang harus lo lakuin buat beresin hidup lo bakal berat, bakal sulit, bakal penuh darah dan air mata, lo bakal bilang, Tuhan, ini mungkin terlalu berat buat gue lakuin. Tapi lo tahu, itu bakal beres kalau dilakuin. Perjuangan lo gak akan bisa dimenangkan dengan dengerin motivasi, nulis afirmasi, atau menghibur diri sendiri. Satu-satunya jalan adalah dengan melakukan hal yang lo rasa berat dan sulit. Lakukan, dan suatu saat nanti lo bakal sampai di titik akhir perjuangan. Lo mungkin akan mendapatkan sesuatu di sana. Mungkin juga lo gak menemukan apapun. Tapi lo sadar, satu-satunya cara buat mengetahui apa yang ada di akhir jalan perjuangan adalah dengan memperjuangkannya. Memperjuangkan setiap langkah perjuangan dengan keringat, air mata, darah, dan doa. Gua gak peduli apa yang mau lo lakuin bro, tapi demi Tuhan, pergilah keluar dan lakuin sesuatu. Jadilah orang yang jujur dan bekerjalah, berjuang, naik, capailah puncak dalam hal apapun yang lo pengen jadi hebat. Berdirilah, bangun kehidupan sebagai manusia terhormat. Di saat kebanyakan pria memilih untuk tunduk pada kegelapan, jadilah secercah cahaya di dunia ini. Mungkin lo saat ini sedih dan lo mikir, besok gua rebahan aja, main HP sambil ngerokok. Oh, halo kesedihan, halo depresi. Justru karena lo gak ngapa-ngapain itu bro, lo bakal makin ngerasa kayak tai. Lo bakal makin sedih, bakal makin depresi. Lo bisa aja berpura-pura semua baik-baik aja, sambil tetap rebahan, main HP, dan ngerokok. Gak ngapa-ngapain, semua bakal baik-baik aja. Omong kosong bro, lo itu manusia, manusia yang kuat, manusia terpilih, manusia yang mewarisi DNA dari nenek moyang lo, yang melalui kehidupan yang keras, bencana, peperangan. DNA perjuangan mereka ada dalam diri lo. Dan kalau lo menyia-nyiakan hal itu, sayang banget bro. Lo perlu sadar, yang perlu lo perjuangkan sekarang adalah kebahagiaan sejati. Persaudaraan, persahabatan, keluarga, pengorbanan, perjuangan, ini yang akan membawa lo jadi lebih bahagia dan lebih baik. Bukan kebahagiaan semu
yang sekarang lo lihat di layar HP, bro. Bangkit, berjuang, uji diri lo, dan bertarunglah. Pernah dengar trial and error, bro? Coba dan gagal. Pas lo kecil, mungkin lo sering main bola. Di satu pertandingan, lo bisa cetak gol dan menang. Besoknya lo main, lo kalah dan main jelek. Terus ngerasa sedih banget. Dan hari berikutnya, lo main lagi. Lo akan sadar kalau semua itu adalah bagian dari lingkaran kehidupan. Ya, kehidupan punya siklus. Mungkin hari Senin lo ngerasa fantastis. Hari Selasa lo gagal total. Tapi sadar gak, bro? Masih ada hari Rabu yang mungkin akan lebih baik. Jadi pahami, bro. Hidup itu bagai sebuah siklus, bagaikan roda, kadang di atas, kadang di bawah. Sebagai seorang pria, lo harus sadar kalau hidup lo memang akan naik turun. Yang wajib lo pastikan, mau lo sedang naik di puncak tertinggi atau hancur berkeping-keping di titik terendah, pastikan lo selalu ambil pelajarannya dan selalu berusaha jadi lebih baik setiap harinya. Bilang ini ke diri sendiri, bro. Setiap kali gue ada di titik terendah, gue akan selalu bicara ke diri gue sendiri. Ini adalah titik di mana kebanyakan pria menyerah. Dan ini adalah kenapa kebanyakan pria kalah dan jadi pecundang. Bayangkan, lo adalah seorang gladiator dalam sebuah arena. Lelah, badan penuh luka, seluruh tubuh sakit. Hidup terasa berat dan sulit. Gue tahu, berjuang itu berat, belajar itu berat, jadi lebih baik itu berat. Tapi gue memilih untuk merasakannya. Inilah rasanya mengalami hidup yang sulit dan berat, yang gak semua orang bisa menjalaninya. Tapi gue bisa. Gue mencintai kesulitan dalam hidup ini, karena inilah yang akan menambah gue untuk jadi lebih baik. Bayangkan, pagi hari, semua orang masih tidur nyenyak di ranjang, masih terlena oleh hangatnya selimut dan empuknya bantal. Lo memilih untuk bangun dan berjuang. Apakah ini yang lo inginkan? Jelas bukan. Kalau boleh milih, lo pasti memilih untuk tidur kayak kebanyakan teman lo. Habis bangun, mager di rumah seharian sambil main HP. Tapi lo tahu, untuk jadi yang terbaik, lo harus mengorbankan kenyamanan. Gak ada yang bakal datang dan kasih lo semangat. Gak ada yang datang dan nyuruh lo buat taruh HP yang lo pegang. Gak ada juga yang bakal nyuruh lo buat bangkit, keluar, dan berjuang. Intinya, gak ada orang yang akan datang buat menolong diri lo. Pilihan untuk berjuang, untuk jadi lebih baik, ada di tangan lo sendiri, bro. Bergerak atau mati. Salam everyman, semangat, bro.